Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man walahu amma ba'd. Berniat kita di masjid ini dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah supaya menjadi amal i'tikaf, dan niat kita juga talabul ilmi, dan talabul ilmi itu menempatkan posisi amal kita setara dengan fi sabilillah. Dan juga berita hadis sahih dari Nabi SAW menyampaikan bahwa fadilah orang yang berkumpul di rumah Allah untuk mempelajari ajaran Allah itu diberikan kepada mereka, dalam hati mereka diturunkan sakinah dan rahmah, dan disertakan dengan mereka para malaikat, lalu disebut-sebut mereka di sisi Allah dengan kebaikan. InsyaAllah kita ada waktu menurut jadwal waktu sholat di gadget saya sekitar 40 menit ke depan. Ini cukup banyak waktu, insyaallah kalau dimanfaatkan dengan seefektif mungkin, meneruskan tadabbur ayat Al-Quran dari surah An-Nisa. Di bulan yang lalu kita sudah selesaikan hingga ayat yang menyindir tentang bahaya kemusyrikan dan betapa hebatnya tauhid, itu di ayat 116 dan 117. Kita melanjutkan ayat berikutnya tentang informasi yang Allah sampaikan kepada kita, sumpah syaitan, sumpah dia di hadapan Allah tentang target dia yang harus dicapainya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La'anahullah wa qala la'attakhidanna min 'ibadika nasiban mafruḍa wa la'udillannahum wa la'umanniyannahum wa la'amurannahum fala yubtikunna adhanal an'ami wa la'amurannahum fala yughayyirunna khalqallah wa man yattakhidh ash-shaytana waliyyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura ulaika ma'wahum jahannam ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أحسن من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. Ayat ini satu paket karena berhubungan ya. Yang berapa ayat yang saya baca hingga ayat 124 sampai ayat 124 ya. Jadi setelah memberitakan tentang bahaya kesyirikan dan bahwa dewa-dewa yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Arab ketika itu, mereka anggap itu anak Tuhan, mereka anggap itu adalah mitra Tuhan, itu semua adalah mereka persepsikan sebagai dewi, perempuan, dan wujudnya ada nggak sih sebenarnya? Ayat Al-Quran nggak ada wujudnya sebenarnya. Itu syaitan dan marina. Itu pikiran mereka yang dimasuki syaitan. Mending kalau ada hantunya. Kalau ada hantunya mending, ini nggak ada. Jadi apa namanya? Ya kan banyak juga orang hantu di sini. Iya kalau ada hantunya. Itu pikiran semuanya. Jadi kadang kita ini sesuatu masyarakat itu kan kejebak juga untuk sesuatu hal yang seperti ini tadi, dewa ini, ada nggak dewa ini? Nggak ada. Terus tapi dibikin namanya, nama dewanya, wujudnya nggak ada sebenarnya. Jadi adanya di pikiran aja, nggak ada wujud. Nipu, korban ketertipuan syaitan, pikiran dia kesetting salah.
Ini bahaya juga. Sebenarnya dalam kasus yang lain juga bisa ya. Dalam kasus yang lain maksudnya, ya memang kita ada daya khayal memang manusia ini ya. Kita unik, kita punya daya khayal. Jadi daya khayal kita itu kadang satu sisi daya khayal ini bagus ya, memberikan bayangan harapan ya, bisa bayangkan. Tapi satu sisi kadang bisa menipu ya, daya khayal. Jadi banyak sekali kasus-kasus kesyirikan itu budaya-budaya tradisional. Nah, saya maksud yang tidak berbasis petunjuk wahyu ya, yang tidak berbasis petunjuk wahyu. Ya, mitos kalau bahasa gampangnya itu, mitos atau tahayul, khurafat. Nah, itu banyak menjebak pikiran manusia sehingga karena melekat di pikirannya dia menjadi sikap gitu kan. Cara bersikapnya salah gitu. Di kehidupan masyarakat setelah ajaran ini pun, tapi ini bukan cerita masalah berdewa ya, bukan masalah dewa tapi karena masalah itu tadi sesat pikir gitu. Seperti dalam urusan berkesehatan. Urusan berkesehatan paling gampang juga orang terjebak di situ. Ya, akhirnya percaya mitos. Ini sakit ini gara-gara ini nih, sakit ini gara-gara ini nih. Ditambah banyak sering di masyarakat klasik dulu karena rendahnya pengetahuan. Karena rendahnya pengetahuan, akhirnya orang yang benar-benar sebenarnya gangguan mental sih sebenarnya, tapi dibilang itu kena guna-guna gitu kan. Jadi tertancap pikiran itu. Atau misalnya ada orang kurus kering gitu kan, nggak tahu penyakitnya apa. Karena di kampung lah pula kan orang nggak tahu masalah. Oh itu kena racun itu kena apa, kena ditabur orang alat, jadi dia kurus kering kan. Padahal kena penyakit kan. Dulu yang sering kasus itu ini TB. Tapi yang menjadi kambing hitam kena guna-guna. Terus berobat juga memang akses berobat juga susah. Masyarakat pengetahuannya hanya nyampe di sini. Tapi ya gitulah. Anak tiba-tiba kejam atau apa segala macam gitu kan. Oh itu melihat jin itu. Kayak gitu kan sering. Padahal anak ini bisa saja bukan karena itu, tapi ya karena udah melekat. Itu memang tidak dalam konteks berini ya, tidak konteks bertuhan, tapi sesat pikir aja. Sesat pikir itu menyebabkan cara bersikap yang salah. Termasuk ya, itu dulu tuh ada penghuninya loh. Nanti gitu-gitu percaya aja orang. Pokoknya penghuninya orang halus. Terus ya itulah banyak hal. Jadi amannya memang kita umat Islam itu kalau nggak ada wahyu yang memberitakannya nggak usah percaya. Dan lebih banyak sebenarnya yang disampaikan masalah itu ngarang itu sebenarnya tidak berarti seperti itu juga gitu kan. Makanya disebut khurafat, mitos gitu kan, tahayul, itu dihindari. Karena itu jebakan yang paling empuk bagi syaitan masuk ibarat perangkap itu. Syaitan itu menaruh perangkap itu paling enak masuknya gitu. Di bagian-bagian yang katanya sih goib atau apa, itu kan ini goib. Jadi yang goib itu nggak ada yang tahu kecuali Allah, sudah jelaskan itu. Nggak ada yang tahu kecuali Allah. Sudah dari Al-Quran bilang begitu. Gitu kan? Beriman kepada yang goib itu bukan beriman kepada hantu, bukan masalah saya sudah, tapi beriman bahwa ada hari kiamat. Karena bagi kita goib gitu. Goibnya dalam masa itu berita sebenarnya. Kejadiannya kapan? Ya goib, maksudnya aku nggak tahu. Malaikat pun tak tahu, hanya Allah yang tahu. Takdir seseorang nanti bagaimana nanti nasib Indonesia 2045 masih ada atau enggak? Goib. Goib. Kita hanya bisa memperkirakan aja. Mungkin ada, mungkin tidak. Tergantung hebohnya gimana. Dan itu biasa ya, prediksi-prediksi. Tapi persisnya gimana kejadiannya? Oh, mari kita tanya peramal. Bodoh jadi. Jatuh ke bodoh, percaya. Kalau dia sama peramal, ini percaya ini ramalan Jayabaya loh ini. Kayak gitu tuh masih hidup di masyarakat ya. Masih aja. Jadi kita umat Islam itu diajarinya berpikir yang
yang berdalil, artinya beralif yang rasional. Rasional itu sesuatu yang syar'i menurut kita ya. Syariah itu mendukung akal sehat ya. Jangan dikira kita anti akal sehat ya. Syariat Islam itu lebih mendukung kepada yang logis itu. Nah, berikut ini adalah sumpah syaitan di mana dia akan memajang perangkap dia dan menjadi korbannya manusia dalam hal menyikapi masalah. Contoh di sini pernyataan di ayat 108 sudah tidak, Allah melaknat dia. Ya kelar itu. Laknat itu artinya Allah tak menyayangi dia, tak kasihan Allah sama siapa? Si iblis itu lah. Syaitannya. Jadi bedakan iblis, jin, syaitan itu kalau disebut jin itu unsur ciptaannya. Kayak kita ini manusia, jenis ya, jenisnya manusia, unsur ciptaannya tanah. Tapi kalau iblis, iblis itu nama dia. Kalau ditanya iblis ini unsur ciptaannya apa? Dia jin, dia dari jenis jin dia. Terus syaitan, kalau syaitan itu kata yang general untuk mirip kata sifat segala yang buruk. Jadi kalau segala yang buruk itu syaitan. Jadi kata yang universal dipakai. Kalau ada orang jahat perilakunya, bukan jelek mukanya. Jahat perilakunya, anta syaitan. Enggak masalah, secara bahasa enggak salah, anta syaitan. Jadi segala hal yang buruk. Makanya kalau misalnya dalam hadis juga ada zaman dulu kan keterbatasan pengetahuan medis. Kalau ada orang demam, gitu kan, ada kutipan hadis walaupun tidak sahih. Tapi dia bilang demam itu dari syaitan. Sekarang mana kita bisa? Ya, enggak begitu cara kita menjelaskan demam sekarang. Demam itu ya infeksi, ya karena ada gangguan kuman atau mungkin bakteri atau mungkin apa saja virus. Diuraikan saja, tapi dulu begitulah cara gampangnya menceritakan. Pokoknya jelek itu syaitan dah. Syaitan dari api ya, tubur dengan air. Ya biarlah dikompres kan. Tapi enggak sampai pengetahuan orang zaman dulu. Kenapa terjadi suhu panasnya naik sampai 39 sampai 40 derajat? Ngukur suhu aja enggak ada zaman itu. Pokoknya panas aja, sakit aja dia. Enggak bisa, lemas badannya. Nah, sekarang diuraikan semua. Kita umat Islam itu tidak melawan terhadap apa temuan-temuan teknologi, apalagi pengetahuan manusia. Itu fakta gitu kan, karena fakta alam ciptaan Allah Pak itu. Sehingga pada saat manusia bisa membaca virus, virus itu ada, kuman itu ada, bakteri itu ada, itu sesuatu fakta. Fakta, bukan jin sih, bukan jin. Terus jin yang mana? Ya jin nggak akses, jin nggak perlu kita akses. Itu bukan bagian ini kita. Hidup kita dengan jin itu terpisah. Itu urusan hidup mereka, urusan kita, urusan kita. Jadi nggak perlu takut sama jin. Sebenarnya nggak perlu. Apa yang perlu takut sama jin? Justru jin takut sama manusia itu. Jin takut sama manusia. Makanya kalau ada orang misalnya, oh ini kayaknya kesurupan ya, dan terus di setting pikirannya ini harus kita selamatkan ini, sama kayak ini, kayak apa namanya, ruqyah. Ruqyah itu menjadi satu hal pro kontra kan dalam syariat kita itu ruqyah itu. Pro kontra loh sebenarnya. Ruqyah itu pro kontra itu bukan sesuatu yang muafak alaih. Pro kontra ruqyah itu. Ya, bahwa tapi kan banyak pengamal itu, bukan karena kalau banyak pengamalnya nggak ada pro kontra itu. Karena ada data hadis Nabi, salah satu yang menghalangi orang masuk surga tanpa hisab itu gara-gara dia berruqa. Ruqa itu ya ruqyah, pakai qaf ya, bukan pakai hamzah. Kalau pakai hamzah nanti tidak bulan. Ini ruqa ya pakai qaf. Ya, ruqyah syar'iyyah. Ruqyah sendiri apa artinya? Jambi arti harfiahnya. Baca-baca ya, membaca mantra-mantra itu arti harfiah ruqyah itu. Ruqyah itu artinya mantra, arti harfiahnya. Makanya itu ruqyah. Kalau hanya sekedar ruqyah enggak, harus ruqyah syar'iyyah. Nah, itu yang dibuat. Oh, kalau ini boleh. Artinya secara umum ruqyah itu
mamnu, terlarang, secara umum gitu. Karena itu tradisi sebelum Islam sudah biasa, tidak ada dasarnya. Pokoknya baca-baca mantra. Nah, dari mana kosakata juga kita nggak tahu, entah bahasa apa juga kita nggak tahu. Simsalabim ada kata perintah itu bahasa apa itu nggak tahu, bahasa nggak tahu. Itu ya. Jadi yang amannya itu kita hidup berdasarkan dokumen aja, data Al-Quran, hadis, atau ya fakta. Fakta itu artinya ya ini ciptaan Allah alam ini yang bacaan kita ini. Nah, itu fakta itu. Gitu. Virus itu fakta, iyalah. Kuman itu fakta, ya. Perubahan suhu fakta juga. Jadi di sini Allah melaknat malaikat, Allah melaknat syaitan, iblis. Jadi sumpahlah dia dan dia berkata, iblisnya atau syaitan, la attakhizanna min ibadika nasiban mafruḍa. Saya akan menjadikan para hambamu target. Jadi nasiban mafruḍ itu target saya. Jadi kalau bicara masalah yang paling teguh dalam pendirian, ya dia inilah megang sumpah dia. Dia megang, iblis itu megang sumpah, tapi dia jarinya orang melanggar sumpah. Itu iblis itu. Iblis itu megang sumpah di sana, tapi dia ngajarin orang nggak usah kau tepati sumpah jabatan itu keren. Tapi dia sendiri menepati sumpahnya. Saya akan sesatkan manusia. Walau udillannahum, aku sesatkan. Disesatkan, serius dia. Serius dia, setia dengan sumpah dia. Aku akan bikin sesat mereka. Sesat di situ bisa sesat dalam makna keluar dari petunjuk Allah, atau juga ya sesat pikir. Jadi sesat itu ya bisa dua, sesat dari petunjuk Allah atau sesat pikir, nyasar cara berpikirnya, menentukan yang batil itu salah dia. Terus walau umanniyannahum, aku akan bikin mereka banyak angan-angan. Angan-angan itu maksudnya begini. Dan ini terhubung dengan ayat berikutnya ini nanti, karena yang dimaksud angan-angan itu tenanglah, masuk surganya kalian itu, selamatnya kalian itu tanpa berbasis nggak ada tumpuan harapan, itu angan-angan namanya. Jadi sesuatu harapan yang tak ada tumpuannya itu angan-angan. Contoh misalnya orang yang di pikirannya dia lulus, tapi dia lulus ujian tapi nggak belajar, ya nggak belajar. Bukan karena disoboknya dosennya sih, enggak. Tapi itu namanya pikiran, dia bisa nyaku itu nasibku nanti akan selamatnya itu. Nah, salah satu contoh angan-angan itu yang disindir dalam Al-Quran, sikap Yahudi dan Nasrani, dua komunitas ini mengklaim terhadap diri mereka, kami calon ahli surga, kami adalah Tuhan. Nah, klaim itu milik, klaim. Jadi bukan gara-gara dia mengklaim sesuatu pasti dia ini. Contoh misalnya, kami adalah kami adalah pejuang NKRI. Apakah otomatis dia pejuang NKRI? Belum tentu. Bisa jadi angan-angan dia aja, kata-kata dia saja, nggak ada buktinya. Kerjanya merusuh doang kok. Misalnya kan gitu. Itu angan-angan, nggak berpijak kata-katanya kepada kenyataan. Itu namanya angan-angan. Itu namanya. Jadi iblis itu atau syaitan yang berpikiran buruk dalam diri kita ini, dia itu akan mengarahkan itu hal sesuatu yang menarik dalam diri manusia, dan dia jadi melekat dalam pikirannya. Itu target syaitan juga. Wala amurannahum fala yubattikuna adanal an'am. Ini akan aku suruh mereka lalu mereka menggunting telinga hewan. Maksudnya menggunting, ada penjelasan sebenarnya. Ini kan tradisi masyarakat Arab ketika itu. Mitos, ini mitos, lebih kepada mitos ini. Jadi 5 kali beranak ternak mereka, kalau yang kelimanya beranak nanti jantan, lalu dalam persepsi mereka, ini bawa sial nih. Kalau bawa sial nggak akan aku makan, terus ini nanti dipersembahkan ke dewa, ya di Ka'bah potong, jadi nggak dimakan. Jadi itu aja udah. Makanya cara-cara semacam ini bodoh, makanya al-ansab namanya, artinya mempersembahkan saji sesuatu kepada ya kayak berhala atau kan.
Ada di dalam Al-Quran juga ayatnya itu 4 kata itu semua ada ikatan kesamaan. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya orang yang beriman, khamar, judi, berhala, maksudnya berhalanya ini memberikan saji untuk berhala karena ada motifnya itu, ada mungkin keramat atau mungkin menghindari bahayanya, terus dibiarkan saja ini untuk dewa ini. Itu masuk itu dalam yang apa tadi yang terakhir al-azlam, mengambil keputusan dengan cara tebak-tebakan, itu juga dosa. Empat ini ada kesamanya, bodoh. Bodohnya Khomar itu bodohnya di mana? Contoh dia ada masalah musilah, teler aja dah. Padahal kita tuh dianjurkan mengaktifkan pikiran gitu. Jangan dibawa apa namanya? Kalau ibarat alat elektronik di pause gitu kan, berhenti dulu dah. Habis itu play lagi besok pagi gitu kan. Enggak begitu. Kita disuruh pikir, disuruh nantang gitu kan. Bagaimana sebenarnya solusinya? Jangan langsung pusing aku, mana alkohol tuh. Teler, tidur, habis itu bangun. Udah selesai masalah tuh. Tidak dia pikirkan. Dia di apa istilahnya? Kalau bahasanya di post apa namanya? Diberhentikan sebentar, itu nggak boleh. Pikiran kita diaktifkan bolehnya. Itu khamar, bodoh jadinya. Terus judi bodoh juga. Sebaik satu yang paling bodoh sih pemainnya. Coba kalau seandainya dia tahu dia dipermainkan bandar itu pasti mati. Tapi karena dia nggak tahu aja, bagi dia ini adrenalin ini seru, ada peluang nih. 1 dari 100 ada kok yang mau, ada koknya itu bagi dia itu menarik itu. Cuma nggak banyaknya, ada orang cuma nyetor 100.000 tapi dapat dia 10 juta katanya. Wah menarik betul. Ini bodoh juga. Jadi nggak realistis hidup dia. Jadi lama kelamaan dia mentalnya rusak. Parah juga orang yang kecanduan apa ini kan? Kecanduan parah nih. Yang menang bandarnya nggak main judi, enggak, bandarnya nggak main judi, dia nerima duit aja. Tuh, bodoh dia kan. Baru yang memberi saji itu bodoh juga. Ngapain dia kasih terus dia pikirnya, ini buat makan dewa, sayang buah-buahan segar apa, nah dikasih, nggak dimakan sama dia. Kita berkurban juga, kita menyerahkan saji kepada Allah juga betul, tapi kita makan. Kita alhamdulillah bukan dagingnya buat Tuhan, yang Tuhan yang ketakwaan kalian saja, daging kalian makan. Sate baik, sop terserah enak, itu kan. Nah, malah yang lucu itu pula orang Cina nih, aku heran juga. Pas ke dewanya ditipunya dewanya, pakai uang palsu dia kasih. Ini seru ini. Ini kalau di zaman seandainya jam ini udah dikutuk oleh leluhur mereka. Ini ngapain kalian ngasih koin kok jadi palsu? Ya, kayak gitu pun mereka masih nggak punya. Kok bisa? Jadi dewanya dibodoh-bodohin berarti. Jadi terakhir al-azlam. Al-azlam ini bodoh juga. Bodohnya di mana? Kalau mereka mau ngambil keputusan, itu kan masa depan itu misteri, betul misteri memang. Berpeluang potensi ini terjadi begini, kemungkinan ini terjadi ada, kalau bahasa kita mungkin manajemen risiko gitu ya. Risikonya mungkin ada rendah, sedang, berat, tinggi gitu kan. Kalau kita manajemen risiko itu syar'i, itu bagus sebenarnya. Tapi ini enggak, mereka pergi atau enggak. Tapi nanti dalam perjalanan perdagangan ada yang pulang kabar mati jalan, ada dirampok, sial mujur kayak gitu pikiran itu. Akhirnya gimana sih? Udah siapkan panah 3 biji berisi tulisan lakukan, jangan lakukan, terus satu lagi kosong. Aduk, tetap kosong. Aduk lagi sampai ketemu salah satu jawaban. Katanya berangkat, ya berangkat. Nah ini nih cara mengambil keputusan ini bodoh nih. Nah kayak gitu kita dianjurkan hidup gitu. Ya nggak begitu cara kita nih ambil resiko gitu. Contoh misalnya, aku pernah baca buku tentang apa ya,
masalah peluang gitu ya. Tapi kita hanya bukan bertaruh dengan kiaran, tapi misalnya kita melihat tanda-tanda, contoh cuaca, contohnya cuaca gitu ya. Aku ada satu buku pernah baca gitu. Seorang dia punya garam di gudang di pelabuhan. Dia mikir ini kalau ditunda untuk bawa karena ini cuaca hujan, tapi kalau hujan harus beli terpal. Tapi kos kan gitu. Tapi nanti kalau nggak aku kasih terpal, aku angkat kalau hujan coba habis ya udah. Tapi kalau nggak aku angkat hari ini, biaya parkir barang jalan. Jangan pakai itu, ambil satu keputusan, mau kau tunda berangkat kau bayar kos, atau kau beli terpal untuk angkat sekarang. Tapi kau harus ada risiko gitu, nggak bisa harus gimana nih? Ya udah kocok aja dulu yang mana yang betul. Nggak bisa begitu, cara hidup kita nggak bisa begitu. Ambil keputusan dengan mempertimbangkan kemungkinan risiko gitu. Makanya kalau dalam syariah kita misalnya gini, dulu mengambil keputusan untuk dulu kan awal-awal masa kita dikenakan asuransi itu pernah aku dengar dulu ceramah-ceramah ustaz-ustaz di kampung gitu kan. Aku tuh masih pondok. Jadi salah satu yang itu katanya asuransi itu haram. Masalahnya dalil yang disebutkannya haram karena tujuannya. Tujuannya katanya tidak ridho dengan takdir Tuhan. Waktu itu terima aja lah awak cemen kan. Tapi dalam hati belakangan nggak ada hubungan takdir ke situ sebenarnya. Bahwa tugas kita memanajemen risiko itu syar'i. Bahwa apa cara? Contoh yang bahwa tapi asuransi haram bukan karena tujuannya haramnya. Asuransi itu dulu haram bukan karena masalah tujuan, tapi karena akadnya. Bukan karena, kalau tujuannya meminimalisir risiko itu tujuan yang syar'i, gitu ya. Cuma waktu itu solusi yang asuransi itu adanya akad goror gitu, makanya dinyatakan haram. Tapi bukan karena tujuannya bagus, artinya meminimalisir risiko. Utang misalnya, utang itu kan kalau nggak diasuransikan maka asetmu yang akan disita, misalnya kan gitu. Ya supaya nggak disita asetmu, mungkin ahli waris nanti membutuhkan aset itu, ya makanya diasuransikan. Dan bank juga cari aman kalau asuransikan utang. Ajal kita nggak tahu itu risiko apa, itu risiko besar. Maka salah satu solusinya transfer risiko ke perusahaan asuransi. Keluar biaya itu risiko namanya, keluar biaya. Udah, masalahnya akadnya sekarang sudah ada yang syariah gitu kan. Akadnya sudah yang syariah. Udah. Jadi cara mengambil keputusan dengan aku ikut asuransi bukan karena kita nggak tawakal. Tapi kalau kau nggak mengambil, juga tanggung risiko aja sih sebenarnya. Tapi kemungkinan terjadinya ya rasionya besar, ya bisa terjadi bisa tidak. Jadi dengan ada konsep asuransi syariah itu seperti praktek BPJS kita sekarang itu udah bagus, sudah syariah. Kenapa? Karena pesertanya banyak sehingga rasionya makin sedikit, maka biaya seharusnya makin murah sebenarnya seharusnya sih. Tapi kalau katanya nanti dinaikin, bingung juga itu. Warga bertambah kan, usaha asuransi itu kan gitu, semakin banyak anggota dia semakin gap rasionya semakin besar. Makanya seharusnya semakin kecil biaya kepesertaan asuransi kita di BPJS itu. Tapi cara mengambil keputusan seperti itu syar'i nggak? Syar'i itu bukan tebak-tebakan, bukan. Ya itu bukan tebak-tebakan hidup kayak gitu. Karena kita nggak tahu, justru karena nggak tahu lah kejadian di masa depan kalau kita ambil keputusan itu. Dan bagi perusahaan itu menjadi cost, jadi biaya. Nggak apa-apa. Kalau asuransi syariah itu kan prinsip gotong royong jadinya, bukan jual beli risiko. Jadi dulu haramnya asuransi itu karena konsepnya aku beli risiko. Dan risiko itu entah jelas terjadi atau enggak gitu kan. Karena akadnya jual beli itu bermasalah sebenarnya. Tapi sekarang kalau syariah bukan jual beli risiko, itu artinya uang iuran gotong royong, semua kepesertaan halal cara gitu, akad tabarruk namanya.
Jadi jangan kayak orang bayar BPJS, jangan dia kira dia nabung. Enggak, bukan nabung konsepnya bayar BPJS itu. Dia sifatnya iuran wajib. Iuran sumbangan yang sudah menjadi harta yang dikelola oleh negara. Kalau ada orang berpikir kayak nabung, ya salah dia, sesat mikir dia. Itu bukan nabung. Ya. Anda ketika sudah bayar, Anda cuma layanan. Kalau Anda sakit, di-cover oleh negara, layanan, nggak usah dihitung, nggak usah dihitung. Oh, aku udah dapat layan sekian, aku harus, nggak ada, memang begitulah risiko itu. Begitulah risiko itu. Karena kepesertaan bersama. Tapi nggak adil Pak Ustaz. Ada orang misalnya bayar BPJS terus dia nggak pernah sakit. Sementara ada yang satu baru 3 bulan bayar BPJS terus dia operasi, biaya operasinya 400 juta. Kayak nggak adil. Ya kau mau sakit segitu, ya terserah kau sih. Nggak itu cara mikirnya gitu loh. Jadi kadang masyarakatnya kadang gitu nih. Nggak apa bedanya sih kita bayar iuran RT? Ya kan? Iuran lingkungan, kan kita bayar iuran. Ada juga kadang orang itu agak sesat pikir gitu. Kita nggak usah bilang bodoh, agak kasar. Sesat pikir dia, aku nggak mendapatkan manfaat dari iuran ini. Karena aku nggak tinggal di sini, iuran keamanan aku bayar juga. Nah, lingkungan dia di situ, rumah dia di situ, ada iuran itu, iuran keamanan, iuran. Ya itulah resiko kebersamaan, namanya iuran itu begitu. Organisasi juga begitu. Jangan dianggap itu seperti uang tabungan yang suatu waktu aku berhak senilai yang aku bayarkan. Loh, Anda bayar upah. Oh, mungkin Anda bayar upah tenaga orang bisa. Aku bayar upah, ya kau dapatkan tenaga layanan seperti sebesar yang kau bayar. Ya itu namanya upah itu. Iuran bukan. Iuran ya udah kita mengeluarkan duit untuk kepentingan bersama. Itu, jadi supaya jangan sesat pikir dan itu menjadi orang yang masuk dalam perangkap syaitan ini tadi. Ini disebut, nah di sini juga ada tafsir yang apa? Mereka akan mengubah ciptaan Allah. Ini kalau nggak dibaca tafsirnya, kalau hanya dibaca terjemahnya, kalau sini terjemahnya itu dibaca begini. Jadi supaya betapa pentingnya misalnya kita mengakses penjelasan tafsir itu ya. Karena emang kalau hanya baca bahasa terjemahannya, di sini disebut terjemahan bahasa Indonesianya. Lalu mereka benar-benar memotong telinga tadi itu kan mitos ya, dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah. Mengubah ciptaan Allah. Terjemahan teks bahasa Indonesia di situ. Lalu mereka benar-benar mengubahnya. Ini kalau dibaca tafsirnya, kalau membaca terjemahan saja mengubah ciptaan Allah, bayangan kita mengubah ciptaan Allah banyak kan? Banyak pohon, alam, ini mengubah ciptaan ini gimana ini? Komplek yang tadinya hutan jadi apa? Masuk nggak? Nah itulah pentingnya kadang. Kenapa kita harus belajar tafsir? Kalau hanya mengajar terjemahan, mengubah ciptaan Allah, nggak boleh kita buka. Tambang, rusak alam, mengubah ciptaan Allah. Buka komplek perumahan, mengubah ciptaan Allah, rusak semua. Nggak ada. Ini ya salah, sesat pakai ayatnya. Di tafsirnya, mengubah ciptaan Allah itu mengubah ajaran Allah, mengubah agama Allah. Tafsir kesannya kan jauh ya. Ya itulah, kok jauh begitu? Ya ada alasan teksnya. Karena yang dimaksud fala yubatiku fala yughayyiruna khalqallah itu bukan dihubungkan, diuji dengan data-data lain bahwa yang dimaksud di sini bukan ciptaan fisik dalam konteks mengubahnya. Tapi yang dituju ayat ini lah. Tapi kalau misalnya kalau mengubah kelamin Pak Ustaz, bukan ayat ini yang melarangnya. Ada data hadis yang melarangnya. Bukan, tapi jangan dari ayat ini. Itu maksudnya. Bukan larang juga, tapi bukan pakai ayat ini. Maksudnya ya, mengubah agama Allah yang dimaksud ayat ini gitu. Tapi kalau ada orang mengubah kelamin, jangan pakai ayat ini. Ayat lain ada, hadis juga ada. Gitu ya. Itu namanya tanggung jawab kita menggunakan ayat pada tempatnya. Itu fala yughayyiruna khalqallah, itu din Allah. Itu disebut fitrah Allah. Jadi fitrah Allah itu apa? Agama tauhid, itulah fitrah Allah. Terus diubahnya menjadi syirik. Nah, itu maksud ayat ini, mengubah fitrah menjadi tidak fitrah.
Wa may yattakhidz syaitana waliyyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Siapa yang menjadikan syaitan sebagai pelindung, maka dia telah rugi serugi-ruginya, yang rugi yang nyata. Ini diancam, diberitakan di sini, dia menjanjikan kepada kalian, dia memberikan angan-angan kepada kalian, dan pikiran kalian jadi melayang dalam pikiran kalian pikir sesat. Nah, ini salah satu penjelasan ayat ini gini. Sindirannya siapa ini yang dimaksud? Mereka di sini. Syaitan akan menjadikan mereka membangkitkan angan-angan kosong terjemahnya. Maksudnya ya contohnya begini. Orang musyrik pikiran mereka tak ada hidup setelah mati. Itu orang musyrik, orang Mekah itu, atau orang Arab sekitar waktu ayat ini turun ya. Mereka berpikir tak ada hidup setelah mati. Hidup inilah baik buruknya hidup ya inilah. Mati selesai. Itu pikiran. Nah, pikiran ini mereka ini angan-angan kosong juga nih. Mereka berpikir tak ada kehidupan. Orang Yahudi, kami masuk surga. Orang Nasrani, kami masuk surga. Jadi itu juga angan-angan kosong juga, artinya tidak berpijak kepada alasan gitu kan. Maka disebut di sini orang-orang yang hidupnya dengan tidak dasar petunjuk segitu, hanya main klaim-klaim aja. Ya, pikiran mereka saja yang memastikan memberikan angan-angan kita nasib mereka di kemudian hari. Itu adalah tipuan syaitan. Wa ma ya'iduhum syaitan illa ghurura. Ancaman mereka ini kalau terus-terus mereka kalau nggak taubat sih. Ulaika ma'wahum jahannam. Mereka ini tempat terakhir mereka nanti jahannam. Wala yajiduna anha mahisad. Tak ada bisa mereka keluar dari jahanam. Tak ada yang bisa membebaskannya. Tak ada yang bisa memberikan kalau ibarat penjara di dunia, pengurangan masa hukuman atau misalnya pemindahan tahanan dan nggak bisa, nggak ada, selesai lah. Tapi sebaliknya orang yang beriman dan beramal saleh, berarti yang percaya wahyu, percaya utusan Allah, dan mereka beramal saleh, dan harus beramal saleh, maka mereka nanti jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, akan selamanya mereka di dalam surga itu janji Allah. Siapa lagi yang paling jujur janjinya, maksudnya yang menepati janjinya? Tidak ada, hanya Allah yang menepati janji itu. Nah, baru di ayat 1, 2, 3 itu sindiran. Jadi masalah surga itu, masalah neraka itu, jahanam itu atau surga itu laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahli kitab. Bukan masalah orang itu masuk surga atau masuk neraka karena klaim dia. Bukan klaim yang menentukan. Itu ya ayat. Tapi ada konsepnya. Mayyamal su'an yujzabi. Barang siapa yang melakukan kejahatan, dosa, maka dibalas dengannya. Kecuali Allah ampuni, itu konsep juga itu. Kalau jadi jangan berpikir nanti semua dosa pasti dihukum. Enggak, harus ada kata kecuali yang Allah sudah ampuni. Kalau sudah Allah ampuni, emang kenapa? Ya udah, ampunan dosa itu minimal 2. Diampuni dalam makna catatan itu dibuka, dikasih tahu kau salah, kau ini dosa kau. Habis itu kalau Allah nggak Allah ampuni itu biasanya gara-gara yang bersangkutan tak taubat sebelum mati, baru dihukum. Tetapi terserah Allah juga sih, ya kan? Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, dibuka juga dokumennya, tapi udah taubat dihukum, diampuni juga namanya. Atau ketiga, nggak dibuka dokumennya, sudah dia nggak melakukan apa-apa. Itu yang paling enak. Yang terakhir paling enak. Bukan orang baik dia sebenarnya, dia jahat juga. Cuma mungkin ada bagian yang membuat Allah kasihan sama dia. Entah karena kerendahan hatinya, tapi pasti ada. Pasti orang yang dikasih oleh Allah itu karena dia tawadhu. Makanya teorinya semakin tawadhu hamba itu semakin tinggi derajatnya. Nah, inilah yang kita pakai. Umat Islam itu konsep tawadhu sebenarnya. Makanya kalau misalnya ada jenazah kita bawa ke masjid, konsepnya kita menganggap ini jenazah berdosa. Begitu konsepnya. Kita taruh di depan, berdiri kita memohon-mohon kita kepada Allah, ngemes-ngemes kita kepada Allah. Ya Allah, ampuni dia, kasihani dia, sayangi dia. Itu konsepnya kita. Kalau orang Kristen enggak.
telah bersama Bapa di surga. Tidak ada dosa di situ, tidak ada cerita dosa di situ. Nah itu yang disebut amani tadi. Jadi kok pede betul? Kita nggak diajari untuk pede gitu. Harus diajari tawadu, merasa bersalah supaya selalu. Jadi orang yang merasa merendah selalu, itulah yang paling pantas dikasihani kan. Makanya ada konsep semakin rendah seorang hamba semakin tinggi derajatnya. Kenapa? Semakin dikasih oleh Allah. Karena dia merendah, kami berdosa, oh Tuhan, kami nasib kami di tangan-Mu, kami nggak tahu nasib kami. Kau bilang selamat ya selamat, kau bilang dapat hidayah, kau bilang sesat ya sesat. Ya, tawadu itu tawadu bagus. Tapi bagi orang itu enggak bagus. Tapi kita itu bagus. Gitu ya. Dan misalkan, nah itu laisa bi amaniyikum wala amani ahli kitab. Azan dulu sampai kita selesaikan dikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan sedikit lagi ayat yang kita bacakan tadi, bahwa surga neraka itu bukan masalah klaim, tetapi karena Allah memberikan aturannya, ada konsepnya. Kalau orang yang berdosa ya akan dibalas, maka dia dapati. Terus kalau dia beramal saleh, di ayat 124 ayat 124 ini, wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha. Barang siapa yang melakukan amal saleh, baik laki atau perempuan. Itu menariknya sebenarnya kalangan ahli tafsir membahas kok harus ada narasi laki atau perempuan. Karena memberi kesan gini, di masa jahiliyah perempuan itu sangat diperlakukan sangat diskriminatif. Jadi kalau di hadapan Allah ini nggak ada bedanya, hambanya juga laki hambanya, perempuan hambanya. Yang membuat beda itu di dalam hubungan kita sesama manusia. Misalnya ar-rijal qawwamuna 'ala nisa, itu aturan Allah kepada kita sama hamba Allah. Ini dibikin aturannya, suami satu derajat di atas satu istri. Tapi bagi yang
istrinya. Kalau istri orang enggak juga. Paham maksudnya kan? Di hadapan istrinya loh. Kalau istri orang, di hadapan maknya juga bukan. Ya kan? Dia harus memuliakannya. Di hadapan istri doang. Itu karena syariat Allah aja. Tapi di hadapan Allah sama loh. Ini hamba ini sama, nggak ada bedanya gitu. Min zakar al-unsa itu sama, levelnya sama. Yang penting mukmin. Nah, mukmin ini kata mukmin yang penting. Mukmin itu berarti dia percaya. Artinya mukmin itu percaya. Percaya sama apa? Dia percaya sama pesan Tuhan. Itu maksudnya mukmin. Percaya sama pesan Allah itu ya. Mereka ini masuk surga. Dan di surga tidak dikecewakan, maksudnya tidak dizolimi. Nakira itu sebuah kosakata dalam bahasa Arab untuk mengekspresikan kata yang maknanya sangat kecil. Kalau bahasa kita seujung rambut, seujung kuku, sebesar biji zarrah. Tapi inti isyarat untuk masuk kecil apapun nggak ada. Jadi nggak ada yang dikecewakan itu. Nah kemarin dijanjikan dibangun rumah di surga, pas masuk surga kok nggak ada rumahnya? Nggak ada kayak gitu. Adanya itu di dunia gitu. Dulu dijanjikan bangun jalan tapi nggak ada. Udah 5 tahun kok jadi. Itu di dunia itu. Tapi Allah nggak akan terjadi kayak gitu. Itu maksudnya. Mungkin kalau manusia terlalu banyak janji kosong ya. Sehingga ayat ini menceritakan tak ada yang dizalimi. Oh, senang kali orang-orang susah tuh yang dikecewakan selama ini. Memang surga itulah tempat yang enak. Semua janji Allah akan ditepati. Kalau di dunia ini semua janji palsu. Kayak gitu. Jadi kalau kita, ini penting untuk kita. Kalau kita dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang beramal soleh masuk surga. Gitu kan? Kalau Allah tidak menepatinya, kalau Allah tidak menepatinya, itu mustahil karena mencederai kesucian Allah, sementara Allah Maha Suci. Betul. Jadi janji Allah, janjikannya hambanya, lakukan ini, kalau kau nanti aku baris masuk surga. Terus dia nggak dapati, mustahil itu artinya nggak mungkin dia akal sehat. Kenapa? Karena mengurangi mencederai kesuciannya, sementara Allah Maha Suci dari segala sifat yang buruk. Tapi sebaliknya, kalau Allah mengancam hambanya, awas kau. Kalau kau merasa kubakar kau, kalau kau melakukan kubakar, habis itu di pengadilan, oke, maafkan. Itu tidak mencederai kesuciannya, itu menampakkan kasih sayangnya. Makanya dalam bahasa Arab janji untuk kebaikan itu disebut wa'dun, janji untuk ancaman disebut wa'idun. Nah, jadi tidak akan mencederai kesucian Allah kalau nanti misalnya diponisnya ya udah selamat. Kenapa? Allah kasihan sama dia. Bukan karena Allah tidak menepati janji juga. Ini karena sifatnya ancaman hukuman gitu kan. Ancaman hukuman. Sebenarnya di dunia juga biasa kan. Ancaman hukuman korupsi. Diancam 20 tahun penjara. Pas diberikan divonis 2 tahun penjara. Kenapa? Kasihan hakimnya. Ya gitu. Tapi itu di dunia. Tapi Allah dalam hal tidak menghukum hambanya walaupun sudah diancamnya nih, tapi gak dihukumnya, itu kasih sayang, tidak mencederai kesuciannya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang tanya? Ya udah kita bermunajat kepada Allah dalam doa itu gini, innaka la tukhliful mi'ad. Itu merayu Allah. Ya Allah, Allahumma wa'atina ma wa'atana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, berikanlah kami sesuai yang Kau janjikan lewat utusan-utusanmu. Jangan bikin kami hina di hari berbangkit. Engkau kan tidak menyalahi janjinya. Itu kalimat terakhir itu menunjukkan kita ngemis, merendah, pengen jangan dikecewain supaya dikasih itu sikap kita. Nggak pede. Oh Tuhan, nanti kita ketemu surga ya. Kayak gitu ya. Iya. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita sudahi dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.